Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas yang namanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha bengkel sepeda motor. Kegiatan berusaha selalu mempunyai tujuan atau sasaran untuk memperoleh keuntungan atau laba, nyata dalam bentuk rupiah. Akan tetapi, masih banyak terdapat tujuan-tujuan lain yang dapat dicapai, seperti mengurangi pengangguran atau memberi kesempatan kerja, membantu masyarakat sekitarnya, mengembangkan perusahaan, prestis, dan membantu meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis tersebut. Mulai ide bisnis itu sendiri, dalam bidang apakah usaha akan dijalankan hingga ke penentuan lokasi usaha strategis yang akan dipilih. 1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Beberapa hal mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bisnis di antaranya. 1. Mental. Perusahaan mengalami kemunduran harus memiliki mental yang kuat. 2. Pengetahuan bisnis sendiri. Pengetahuan tentang bisnis ini sangat penting, karena dengan memahami bisnis yang Anda akan jalankan, Anda bisa mengelola bisnis tersebut. 3. Sumber daya manusia. Perusahaan harus bisa mengontrol semua aktivitas karyawan dan produksi perusahaan, agar operasional dan administrasi bisa berjalan dengan baik. 4. Modal. Modal merupakan hal penting bagi bisnis yang akan dibangun. 5. Penjualan. Bisnis yang sukses dapat dilihat dari angka penjualannya. Semakin tinggi penjualannya, maka semakin tinggi pula labanya. 6. Perencanaan bisnis. Sebelum menjalankan bisnis, Anda harus bisa merencanakan bisnis yang akan Anda jalankan. Mulai dari bisnis jenis apa yang akan Anda jalankan, target pasar, harga jual, serta strategi pemasaran yang efektif dan efisien bagi bisnis Anda. 2. Strategi dalam mengembangkan bengkel sepeda motor. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling banyak diminati karena alasan harga dan biaya operasional yang lebih murah dibanding mobil. Lakukanlah analisis sebelum terjun mendirikan usaha, merupakan awal yang sangat baik untuk meminimalkan kegagalan dan melihat potensi serta keuntungan yang bisa kita raih. Apakah sebanding dengan modal yang dikeluarkan atau tidak? Namun, jika ingin membangun usaha yang lebih besar dan berkeinginan lebih efektif, tentu sebuah rencana usaha perlu ditulis secara lebih detail dari awal hingga usaha itu benar-benar terwujud. Berikut poin penting yang perlu dimasukkan dalam menyusun rencana. A. Memilih model atau jenis bengkel. Langkah pertama, agar penyusunan rencana usaha berikutnya lebih fokus pada usaha seperti apa yang akan dibangun. Saya ambil satu contoh jenis usaha bengkel yang akan dijadikan penyusunan peta rencana kita, yaitu membuka usaha bengkel mandiri dengan modal pribadi dan melayani perbaikan segala jenis merek motor. B. Menentukan tempat dan lokasi usaha. Lokasi merupakan faktor penting kesuksesan sebuah usaha bengkel motor. Ikut lokasi yang bisa dijadikan acuan. 1. Di daerah perkotaan dengan akses kendaraan roda 2 yang ramai. 2. Di sebelah toko onderdil atau spare part yang ramai namun tidak memiliki layanan perbaikan dan pemasangan. 3. Di sebelah pom bensin yang ramai. 4. Di jalan utama daerah kita yang ramai pengendara roda 2. C. Memperhatikan banyaknya saingan di tempat tersebut. 1. Banyaknya pelanggan. A. Jika terdapat banyak bengkel, namun mereka semua ramai, dikunci pelanggan, itu artinya kita bisa membuat usaha di sana dan bersaing secara sehat dengan usaha tersebut. B. Namun jika di tempat tersebut terdapat banyak bengkel motor dan rata-rata sepi, sebaiknya cari tempat lain atau lokasi lain. 2. Mampu memberikan kualitas layanan yang lebih baik. Jika usaha bengkel yang menurut analisis Anda kurang memuaskan, maka Anda tidak salah lagi memilih tempat usaha di mana sudah ada pemain lama di sana, bukan suatu hal yang keliru. 3. Jarak lokasi aman. Meski tidak ada larangan secara hukum membuka usaha bersebelahan dengan usaha lain pada jenis usaha yang sama, namun kita juga harus paham resiko kecemburuan dan rasa tersaingi terutama pada usaha bengkel yang masih semi tradisional. Setidaknya atur jarak sebisa mungkin agar tidak bersebelahan langsung. Jika memungkinkan, beri jarak minimal beberapa puluh meter dari lokasi bengkel yang sudah ada tersebut. Tujuannya untuk menghindari gesekan, apalagi jika kita masih pemula. D. Membuat desain bengkel. Mendesain tempat sedemikian rupa agar pengunjung merasa nyaman dan betah harus dipertimbangkan sejak awal sebelum berbelanja. Semua keperluan bengkel, terutama kursi-kursi dan lemari atau rak bengkel. Lebih baik lagi, membuat perbandingan dari beberapa bengkel yang terbaik dan menggabungkan atau mencuri ide pada keunggulan di masing-masing bengkel tersebut. Sebagai contoh, ada sebuah bengkel dengan tata letak yang sangat baik, namun desain rak dan set meja kursi ruang tunggu kurang nyaman. Sementara kita menemukan juga sebuah bengkel dengan set meja kursi dan rak yang sangat bagus,
namun tata letaknya berantakan. Menggabungkan beberapa model desain dari beberapa bengkel terbaik bisa menjadi ide agar hasil maksimal. C. Jenis layanan bengkel sepeda motor. Manajemen produksi adalah salah satu cabang manajemen yang kegiatannya mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Ada beberapa jenis jasa dan pelayanan yang ditawarkan dalam suatu bengkel motor, seperti jasa ganti oli, jasa cuci motor, jasa perbaikan, jasa pemasangan aksesoris, jasa servis rutin, dan lain-lain. Jasa penggantian oli merupakan salah satu jasa yang wajib ada dalam suatu bengkel. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan penggantian oli. A. Space atau tempat yang tersedia seluas 4x2 meter persegi untuk tempat penggantian oli 4-5 motor. B. Perkakas untuk membuka baut pada motor. C. Karyawan sejumlah 5 orang. 2. Jasa pencucian motor. Untuk unit jasa cuci motor, sebagai salah satu bagian dari rencana target pelayanan 100 motor per hari, disediakan fasilitas dengan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk melayani sejumlah besar pelanggan. Estimasi waktu pencucian sebuah motor dengan berdasarkan tools yang telah tersedia adalah selama kurang lebih 20 menit. 3. Jasa perbaikan motor. Kendaraan tidak selalu dalam keadaan baik, maka diperlukan perawatan dan servis berkala. Di dalam sepeda motor, maka ada beberapa potensi kerusakan yang terjadi diantaranya adalah A. Kerusakan karburator. B. Kerusakan pengapian. C. Kerusakan rantai. D. Kerusakan perangkat. Kerusakan yang terjadi di motor memang cukup banyak, akan tetapi usaha bengkel motor untuk menerima perbaikan dari kerusakan motor menjadikan bisnis jasa ini menjadi prospektif. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini, dan untuk minggu depan kita akan melaksanakan uji kompetensi 1. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.